Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apakah perbedaan antara norma dengan aturan? Norma merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di masyarakat. Sedangkan aturan adalah tata tertib yang harus diikuti dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa norma mengatur manusia dalam bertingkah laku atau beretika. Norma merupakan aturan yang tidak tertulis. Ada beberapa macam norma dalam kehidupan di masyarakat. Di antaranya adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama merupakan kaidah atau aturan yang bersumber dari ajaran agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam norma agama terdapat perintah dan larangan. Perintah merupakan perbuatan yang harus dikerjakan, sedangkan larangan merupakan perbuatan yang harus dihindari. Apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan dosa. Kita akan mendapatkan balasan di kehidupan akhirat nanti. Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma agama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kita tidak boleh melarang orang lain untuk melakukan ibadah, karena di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Kita harus saling toleransi dan menghargai orang lain untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain, menghormati orang yang lebih tua. Sebagai anak, kita harus mematuhi nasihat orang tua dan tidak boleh melawan nasihat dari orang tua. Selain itu, kita harus berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah, menyapa orang lain ketika bertemu di jalan, dan mengetuk pintu ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Apa sanksi dari norma kesopanan? Sanksinya adalah kita akan mendapatkan cemoohan, celaan, atau bahkan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan ketentuan pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat buruk. Contohnya, ketika ulangan, kita harus berbuat jujur. Kita tidak boleh mencontek dengan teman. Contoh yang lain misalnya, ketika di sekolah terdapat kantin kejujuran, kita harus membeli dan mengambil barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kita tidak boleh melebihkan atau mengurangi harga. Contoh yang ketiga, kita berani mengakui kesalahan. Kita harus meminta maaf kepada orang lain jika kita punya salah. Sanksi dari norma kesusilaan ini, kita akan merasa bersalah, malu, ataupun menyesal. Dan yang terakhir, yaitu norma hukum. Dalam norma hukum, berisi aturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga tertentu. Norma hukum bersifat tegas, mengikat, dan memaksa. Siapa yang melanggar norma hukum akan dikenakan sanksi hukuman ataupun denda. Contoh dari norma hukum misalnya,
Ketika ada orang yang mencuri, akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara ataupun denda sesuai dengan keputusan di pengadilan. Contoh yang lain, kita harus mematuhi tata tertib dalam lalu lintas. Misalnya, ketika kita mengendarai kendaraan roda 2, kita harus memakai helm. Kendaraan pun harus berhenti ketika lampu merah. Jika kita melanggar, kita bisa dikenai sanksi hukuman ataupun denda. Agama yang ada di Indonesia. Panas, panas. Baunya enak. Mau. Cup, Dek. Jangan nih nangis. Ini buat kamu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Panas, panas. Udah panas, gak kuat lagi. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Duh, jam berapa sih? Duh, aku terlambat. Aduh. Tai di pantatnya. Kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Ih, kok bisa kena tai sih? Ih, Tono dasar anak ceroboh. Baju panjang sebelah, pantat kena tai. Sekarang kamu ibu hukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hukum hormat di bawah tiang bendera sampai bel istirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah, Tono. baik Bu. Emang enak. Assalamualaikum.
Ayo beli. Saya belum bayar, Pak. Aku mau, Pak. Itu, Pak, yang ini, Pak. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi beli gorengan 1. 1.000 aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Nih dek kembaliannya. Salah, Pak. Saya ngambil 2, jadi uangnya tidak kembali. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Denis. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan Denis kepada ibu guru. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain.